Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan materi pendidikan budaya karakter bangsa. Kuliah kita hari ini ya ada pertemuan 4 dengan topik pendidikan humaniora. Kita ketahui dulu nih apa tuh pengertiannya nih humaniora. Human itu apa? Manusia ya. Jadi menurut bahasa Latin, humaniora disebut artes liberales, yaitu studi tentang kemanusiaan, pendidikan tentang manusia. Sedangkan menurut pendidikan Yunani kuno, humaniora disebut dengan civil, yaitu logika, retorika, dan gramatika. Pada hakikatnya, humaniora adalah ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup etika, logika, estetika, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, agama, dan fenomenologi. Pentingnya kita mempelajari pendidikan humaniora, yaitu berbagai macam kasus kekerasan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan anarkis dan pelanggaran nilai kemanusiaan, bahkan sudah menjadi keseharian dan sudah menjadi kebiasaan di dalam negeri. Indikatornya adalah pendidikan belum berperan signifikan dalam proses membangun kepribadian bangsa yang berjiwa sosial dan kemanusiaan. Tampaknya manusia harus lebih dimanusiakan lagi. Keterpurukan bangsa yang berlarut-larut juga berhubungan dengan kegagalan pendidikan di masa lalu, yang mengakibatnya terjadinya proses dehumanisasi, yaitu memanusiakan manusia kembali. Pendidikan humaniora adalah pembinaan kualitas kepribadian anak didik, yaitu untuk mencapai tujuan pengembangan pribadi seutuhnya. Maka perlu disajikan program-program kegiatan belajar mengajar yang sifatnya non-verbal, sehingga memungkinkan anak didik untuk mengembangkan kesadaran kepekaannya serta kemampuan lainnya untuk menikmati kehidupan aktual dan bukan lagi terkungkung hanya di dalam lingkungan dunia intelek yang serba abstrak. Hal tersebut juga sangat penting. Seseorang yang hanya intelek tidak akan seimbang jika tidak disertai dengan kecakapan. Orang yang tidak cakap tidak akan mampu menunjukkan dan mengembangkan keintelekannya. Begitu pula orang yang cakap tapi tidak intelek. Dia mampu menunjukkan dan mengembangkan sesuatu, akan tetapi dia tidak punya sesuatu atau materi atau bahan untuk ditunjukkan dan dikembangkan. Selain hal-hal di atas, pendidikan humaniora juga mementingkan masalah spiritual. Manusia tak cukup hanya kaya, tampan, cantik, dan berkecukupan. Orang yang tersebut tidak akan tenang hatinya tanpa adanya ketentraman hati. Hal ini dapat dicapai dengan selalu mendekatkan diri pada Sang Khalik dan mensyukuri nikmatnya. Manusia sebagai pengemban nilai-nilai. Di depan dan sebelumnya setelah kita jelaskan bahwa adanya akal dan budi daya pada manusia telah menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup di antara keduanya. Oleh karena itu, akal dan budi menyebabkan manusia memiliki cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Manusia dimanapun dia berada dan apapun kedudukannya selalu berpengharapan dan berusaha merasakan nikmatnya kedua jenis kehidupan tersebut. Hal di atas sebagaimana kodrat dari Tuhan bahwa manusia memang ditakdirkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal, ditakdirkan bersuku-suku dan berbangsa saling mengenal. Saling mengenal di sini diartikan bahwasanya agar mereka yang berbeda-beda itu bisa saling melengkapi dalam arti memberi dan menerima. Kemajuan dan perkembangan yang hanya terbatas pada kemajuan material saja akan menimbulkan kepincangan pada kehidupan manusia. Kehidupan mereka kurang sempurna, dimensi di dalamnya akan hilang, karena batin mereka kosong. Akibatnya tidak akan memperoleh ketentraman dalam hidupnya. Ketertiban hidup melainkan justru dapat lebih rusak karenanya. Material dan spiritual adalah dua hal yang saling melengkapi. Dua hal inilah bagaikan jasad dan tulang.
Kebahagiaan material akan menunjang jasmani kita, sedangkan kebahagiaan spiritual akan menunjang rohani kita. Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk termulia? Nah, istilah membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kalau kita lihat dari segi bentuk fisiknya maupun yang ada di sebaliknya, tidak berlebihanlah kalau manusia menetapkan dirinya sebagai makhluk termulia di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Beberapa keistimewaan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan adalah yang pertama, semua unsur alam termasuk makhluk-makhluk lain dapat dikuasai manusia dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Jadi di sini maksudnya manusia adalah unsur alam yang paling tinggi dan bisa menguasai makhluk lainnya di atas bumi. Kemudian yang kedua, manusia mampu mengatur ketenangan hidup manusia lain dan menghindarkannya dari kepunahan. Jadi ketiga, manusia mampu mengusahakan agar apa yang ada dalam ini tidak saling menyadarkan. Yang keempat, manusia mampu mengubah apa yang ada di dalam alam ini yang secara alamiah tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Yang kelima, manusia memiliki keaktivitasan oleh karenanya mampu menciptakan benda-benda yang diperlukan. Karena manusia bisa berpikir ya, jadi manusia bisa menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan bisa diperlukan oleh banyak orang. Yang keenam, manusia memiliki rasa indah dikarenakan mampu menciptakan benda-benda seni yang dapat menambah kenikmatan hidup rohaninya. Seperti buat lukisan gitu ya, contohnya. Manusia memiliki yang ketujuh yaitu manusia memiliki ilmu pengetahuan yang karenanya kehidupan mereka makin berkembang dan makin sempurna. Inilah yang membedakan manusia ini disebut sebagai makhluk yang termulia dan dari makhluk lainnya ciptaan Tuhan. Demikianlah materi kita tentang pendidikan humaniora, yaitu pendidikan tentang bagaimana menjadikan manusia seutuhnya. Ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.